Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau coba review pemakaian PLTS sekitar 3 pekan yang lalu udah saya pakai. Nah, pada siang ini jam setengah 2, jadi PLTS produksinya itu sekitar 700 watt. Tadi tuh peaknya bisa sampai 1000 watt. Sekarang tergantung cuaca awan 600 watt. Nah, pemakaiannya hari ini 600 watt. Nah, ini untuk nyalain AC setengah PK. Jadi saya menggunakan sementara ini berantakan kabelnya. Kabel yang ini menuju lantai bawah untuk nyalakan AC, TV dan lain-lain. Ini menuju ruang cuci, mesin air dan lain-lain. Baterai, indikator baterai saya copot karena rencananya mau pasang semua. Nanti rangkaian di sini mau saya rapikan. Alhamdulillah sudah mulai stabil dan mau saya pindah ke panel box listrik. Jadi semua ini kita hapus, nanti insyaallah pekan depan sudah nggak ada lagi model-model begini dan dirapikan kabel-kabelannya. Nah, sekarang saya menggunakan ATS. ATS ini sempat error sebelumnya karena ada kesalahan instalasi timer. Saya mau menjelaskan, dari panel ini koneksinya tuh menuju ATS, yaitu pertama menggunakan switch. Nah, kabel ini adalah kabel dari inverter menuju panel ATS. Ini fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan inverter secara remote. Dalam artian ketika dia dipakai, dia nyala, ketika nggak dipakai, dia mati. Caranya gimana? Nah, ini masuk ke panel ATS. Panel ini fungsinya, dia ada 2 indikator. Oke, kabel yang tadi yang warna ini merah, hitam dan kuning, dia masuk ke sini. Ini untuk remote start. Jadi panel ini bisa menghidupkan atau mematikan si inverter dengan cara remote. Jadi fungsinya alat ini, ATS ini ada 2. Kita menggunakan timer dan LVD. Timer ini untuk menghidupkan atau mematikan PLTS. Jadi saya schedule PLTS-nya itu nyala jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Ini untuk settingannya gampang. Dan ketika baterai, sebenarnya nanti ada persentase baterai minimal 70 atau 80% baru bisa dipakai, dan dia akan mati ketika baterai sampai 30%. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi otomatis nanti semua ini akan saya pindah ke tembok dan dikoneksikan ke listrik PLN di rumah. Sekarang gimana cara kerjanya supaya kita, sebelumnya itu kabel yang dari AC misalkan kita pagi, saya harus pindahin ke PLTS, terus kalau sudah sore saya pindahin ke PLN. Nah, sekarang dengan panel ini otomatis nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi di sini ada indikator pemakaian listrik yang dipakai 500 watt, 570 untuk menggunakan AC, lampu dan TV. Ini arus yang dipakai dan energinya. Ini kapasitas baterai. Nanti akan ada satu panel lagi yang digunakan untuk monitoring PLTS secara komprehensif, jadi secara lengkap. Kebetulan masih di order. Jadi kenapa saya kemarin upgrade? Karena kita lihat aja di sini, pemakaian listrik kalau siang hari sekitar 500 sampai 600 watt. Sedangkan sebelum di upgrade, produksi listrik itu cuma 300 sampai 400 watt. Nah, sekarang setelah di upgrade, produksi listrik itu bisa sampai 700, 900 bahkan 1000 watt.
Jadi kita punya surplus listrik yang nantinya listrik itu disimpan di baterai ini, simpan di baterai, dan ketika malam dia akan standby untuk menjaga apabila mati lampu. Panel ATS itu akan otomatis memindah semua beban yang ada di koneksi kabel ini dari PLN ke PLTS. Karena saya cuma pakai PLTS ini di siang hari dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, sesuai dengan intensitas listrik yang ada di sini. Oke, saya sekarang mau simulasikan gimana sih panel ini mengatur pindah dari PLTS, inverter itu sebenarnya PLTS, nanti saya ganti PLTS ke PLN. Nah, ini saya mau simulasikan, misalkan sekarang ini sudah sekitar jam 4 sore, cahaya matahari sudah berkurang. Nah, nanti dia akan pindah dari PLTS ke PLN. Caranya, oke, misalkan kita set dia akan mati jam 1 lebih 31 menit, 2 menit kemudian ya. Caranya gampang, pencet P, ini adalah kondisi dia akan nyala on, yang ini yang kedua kondisi dia mati. Berarti kita coba jam 13.31. Ini menitnya kita rubah ke 31. Oke, udah 13.31. Udah kita set jam. Nah, berarti kurang 1 menit lagi ya. Coba kita lihat, ini kondisinya dia akan pindah ke kondisi sekarang ini, inverter nyala otomatis. Nah, setelah 1 menit kemudian, nah dia akan pindah ke PLN tanpa ada listrik yang putus. Nah, ini tetap ya, powernya itu sekitar 200 turun ya penggunaannya. Kemudian nah ini otomatis inverternya mati tanpa kita switch on switch off lagi. Oke, nah, sekarang kita simulasikan ketika pagi hari itu kayak gimana nyalanya. Pagi itu jam 6. Berarti kita coba timernya kita set on sekitar jam 13.33. Oke, ini sudah kita set jam 13.33 untuk on-nya. Kita set timer. Sekarang 13.32, 1 menit lagi kita lihat dia akan pindah dari PLN ke inverter, ke PLTS. Nah, saat ini inverter kan mati. Jadi sistemnya ketika dia pindah dari PLN ke PLTS, inverter akan nyala dulu selama 10 detik. Kenapa? Karena inverter membutuhkan waktu untuk mengenerate listrik 220 volt. Kita lihat ketika dia nanti 220 volt, jadi beban tidak dipindah langsung ke inverter, tapi menunggu listrik stabil 220 volt, baru bebannya dipindahkan ke PLTS. Nah, ini lihat, PLTS sudah nyala, inverter nyala, tapi listrik masih belum 220. Nah, ketika listrik sudah 220, maka beban dari PLN yang 198 watt akan dipindah melalui ke PLTS. Oke. Nah, ini sudah pindah sekarang listrik menggunakan PLTS tanpa menggunakan PLN. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya adanya PLTS ini sangat membantu ya. Kita nggak tergantung dengan PLN, bisa mandiri listrik, bisa menggunakan listrik di siang hari sesuai dengan kebutuhan. Kayak kita udah punya vacuum cleaner listrik, mencoba kompor listrik, semuanya kalau dipakai siang hari gratis karena memanfaatkan produksi listrik yang dihasilkan PLTS. Nah, kita lihat sekarang produksi listrik 970 watt, sangat tinggi karena panel yang dipasang di atas itu 1200 watt, sedangkan yang dihasilkan hampir 1000 watt, jadi 80-90%, sedangkan beban yang dipakai cuma 290 watt.
sisanya sekitar 700 watt itu disimpan di baterai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.